Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Mansapas, kembali lagi bersama kami di Zona Literasi bersama saya Jihani Sasalina sebagai host dan saya Amanda Syarishayana Wahyuni sebagai co-host. Kali ini kita kedatangan narasumber Fauzia Sensei dengan tema Ada apa di balik Sodo Mansapas. Oke, Sensei bisa perkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Minasan konnichiwa. Konnichiwa. Genki desu ka? Hai. Perkenalkan, nama saya Fauzia. Saya biasa di madrasah dipanggil Sensei atau Buzi atau Zi Sensei. Saya di Man 1 Pasuruan mengajar bahasa Jepang. Kemudian disambil mengajar bahasa Indonesia dan riset. Untuk bahasa Jepang sendiri, saya mengisi bimbingan prestasi, di antaranya itu ada Olimpiade, kemudian ada Rodogu membaca bahasa Jepang, kemudian ada Kikikakitori listening, kemudian ada telling story-nya, lalu salah satunya ada Shodo. Oke. Jadi Shodo ya. Di Man ini udah ada bimpresnya Shodo ya. Iya. Shodo itu ada apa aja sih? Oke. Kalau Shodo itu apa sih Shodo ya? Shodo itu adalah sama seperti bahasa Arab ya. Kaligrafi. Kalau istilah bahasa Jepangnya Shodo. Tapi bedanya kalau Shodo di Jepang itu medianya menggunakan kuas. Kemudian kertasnya namanya kertas washi. Tapi ini bukan yang Sensei bawa, ini bukan kertas washi ya, kertas A4. Ada kertas washi itu lebih tipis. Nah, kemudian yang ditulis di dalam Shodo itu biasanya ada huruf hiragana, bisa katakana, bisa kanji. Tapi lebih seringnya huruf kanji. Oke. Huruf katakana, hiragana, dan kanji itu apa sih bedanya Sensei? Oke. Bedanya kalau huruf hiragana, katakana, kanji itu kalau zaman dahulu itu kalau hiragana biasa digunakan oleh kaum Hawa. Kalau katakana itu lebih ke kaum Adam. Kenapa kok dibedakan? Karena bentuk tulisannya. Kalau yang hiragana itu agak bulat-bulat, kalau yang katakana itu agak kaku. Lalu kalau kanji itu memang huruf asli Jepang yang serapan dari bahasa Cina. Seperti ini contohnya. Ini huruf kanji. Huruf kanji biasanya ditulis di dalam Shodo. Dari pengalaman Sensei nih, udah ada berapa lomba aja sih yang udah diikuti Sensei, dan udah Man ini udah berprestasi di apa aja? Oke. Kalau dari Shodonya sendiri itu alhamdulillah setiap tahun itu mengirimkan beberapa delegasi, alhamdulillah menghasilkan. Pernah juara di Brawijaya, pernah juara di UNESA, di UNER. Kemudian yang terakhir itu kemarin di kelas 12 itu juara di Semarang tapi online. Alhamdulillah. Dan kebetulan yang juara di Semarang itu bukan anak bahasa loh, dari kelas IPA. Oke, berarti bukan hanya anak bahasa yang bisa Shodo. Iya, benar. Iya, benar. Untuk belajar Shodo itu tidak hanya dari kelas bahasa saja, tapi semua kelas itu boleh mengikuti Shodo. Tapi Sensei seleksi. Sensei kalau di Shodo itu kenapa kok Sensei seleksi? Karena dari tulisan Shodonya sendiri itu harus dinilai dari keindahannya, kemudian dari kebersihannya, kemudian dari maknanya itu sendiri, bagaimana si anak itu bisa menggoreskan Shodo itu dengan sangat hati-hati dan sangat proporsional. Seperti itu. Jadi Sensei memilih anak yang tulisannya bagus. Harus bagus dulu. Iya. Kita ikut Shodo. Iya, betul.
Oke, kalau seumpama nih ada anak yang mau memulai belajar sodo itu gimana sih Sensei? Oke, kalau untuk pengen belajar sodo itu yang pertama harus mengenal alat-alatnya dulu. Alatnya itu ada apa saja. Kemudian yang kedua harus konsisten. Yang ketiga harus tidak boleh berputus asa. Jadi kalau sensei melatih sodo itu apa itu namanya agak apa itu namanya kalau di bahasa Jepangnya itu kibishi ya. Agak killer mungkin ya. Jadi kalau tulisan si anak itu jelek ya, sensei bilang jelek, diulangi lagi. Tulisannya kurang ini diulangi lagi dari awal gitu. Sampai benar-benar bagus, sampai benar-benar proporsional dan indah. Seperti itu. Saya tadi mention alat-alat sodo Iya, ya. oke. Boleh disebutin apa aja itu Oke, alat-alat sodo? kalau kebetulan sensei tidak membawa alatnya ya. Ada kuas, kemudian ada tempat untuk tintanya, kemudian ada tintanya sendiri. Tintanya kalau di Jepang itu ada dua macam, ada bentuknya yang padat sama yang cair. Kalau kita seringnya menggunakannya yang cair. Kemudian ada alasnya. Alasnya itu seperti apa itu namanya? Flanel ya. Kemudian ada pemberatnya, pemberat untuk menadah kertasnya biar tidak goyang. Gitu. Seperti itu. Terus kalau menurut Sensei, apa sih makna mendalam dari kanji, katakana dan hiragana tadi? Dari sodonya sendiri. Dari sodonya sendiri itu makna mendalamnya itu apa ya? Kita bisa mengekspresikan diri sama seperti seni yang lain, seni lukis itu kan seperti mengekspresikan diri. Kayak gimana sih ekspresi jiwa kita sebenarnya itu bisa dilihat dari hasil tulisan sodo. Hasil dari kalau maunya tulisannya seperti ini, oh berarti ekspresi jiwanya sedang fokus. Ada ekspresi tulisannya yang agak apa itu namanya tidak rapi gitu, itu bisa ekspresi jiwanya sedang apa gitu. Jadi lebih ke ekspresi jiwanya sih gitu. Filosofinya dalam memang dari sodonya sendiri. Dan kalau sedang latihan atau sedang lomba itu benar-benar tidak boleh rame ya, atau sedang semuanya ada workshop sodo gitu, itu harus benar-benar fokus, harus benar-benar jiwanya tenang, hatinya tenang, baru bisa menulisnya dengan indah. Ada tekniknya. Iya, ada tekniknya memang. Teknik untuk memegang kuasnya dan apa ini namanya, postur badannya pun harus ada aturannya, ada caranya itu bagaimana, terus menggunakan kuasnya dan sebagainya. Benar-benar dalam sih sodo, makanya sensei sangat menyukai seni sodo ini ya. Di Man kan ada bimpres sodo ya. Ini tuh dilakukan di mana dan berapa kali seminggu? Kalau di madrasah itu bimbingan prestasi untuk sodonya itu 1 minggu sekali di hari Jumat. Tapi kalau mendekati lomba itu hampir tiap hari sih. Apalagi kalau sudah Hamin 7 hari atau minimal 2 minggu sebelum lomba itu sensei intensifkan lebih panjang waktunya untuk latihan karena biar hasilnya lebih maksimal saat lomba. Karena di lomba itu kertasnya disediakannya tidak banyak, hanya 2 dari kertas aslinya washi namanya, dan ada 2 kalau nggak 3 dari kertas HVS. Tidak boleh membawa sendiri dari rumah atau meminta lagi dari panitia, itu tidak boleh karena aturannya memang setiap lomba itu memang disediakan hanya 2 lembar yang asli gitu. Maka dari itu iya agak susah. Kalau dilihat itu memang kayak gampang gitu ya, asal apa tuh menulis coret gitu aja, tapi kalau sudah terjun ke dunianya memang benar-benar membutuhkan segalanya gitu, harus konsisten juga seperti itu. Konsisten, tidak boleh berputus asa, apalagi kalau sensei bilang jelek ya jelek gitu.
Seperti itu. Mentalnya harus kuat. Iya, mentalnya harus kuat biar hasilnya lebih maksimal gitu. Terus apa sih tantangan Sensei, apa tantangan yang menurut Sensei paling besar nih Oke. selama mengajar Sodo? Oke. Tantangan Sensei terutama untuk murid-murid ya. Untuk murid-murid yang Sensei ajar itu pertama memang urutan menulis dari Sodo itu sendiri. Yang kedua proporsional ya, proporsi huruf untuk menulisnya itu antara atas bawah kanan kiri itu harus seimbang. Jadi keseimbangan iya ribet ya. Iya. Jadi tidak hanya asal untuk mencoret gitu itu semua anak bisa, semua orang juga bisa, tapi untuk menyeimbangkan proporsi huruf itu membutuhkan apa ya, waktu dan apa ya, tenaga. Iya, harus fokus juga gitu. Dan anak-anak itu tantangannya itu tadi. Tantangannya itu harus seimbang, urutan penulisannya harus hafal, kemudian cara bacanya juga ya. Kalau nulis enggak tahu bacanya ya gimana ya. Jadi harus tahu apa itu namanya, cara bacanya kanjinya itu dan artinya. Seperti itu. Tantangannya itu tadi. Susah ya. Susah. Bagi orang Jepang sendiri pun memang Sodo itu dibilangnya susah. Jadi tidak semua orang Jepang itu bisa Sodo gitu. Bahkan orang Jepang. Iya, bahkan orang Jepang kita. Iya. Orang Jepangnya sendiri itu pun dari SD mulai belajar. Oh, jadi ini kayak pelajaran dasar bagi orang Jepang ya, kayak SD, SMP. Iya, karena kan seterusnya. seperti halnya kita kan belajar kaligrafi, kan tidak semua orang di kita yang Indonesia apalagi yang beragama Islam bisa menulis kaligrafi ya. Sama halnya orang Jepang. Karena kan Sodo itu kan adalah seni kaligrafi. Sama sih. Butuh teknik, butuh belajarnya juga gitu. Susah banget. Oke. Udah. Ya. Wah, udah selesai aja nih. Selesai sudah podcast kita hari ini. Terima kasih untuk Sensei yang sudah meluangkan waktu. Ayo. Boleh. Iya. Selesai sudah waktu kita podcast hari ini. Terima kasih untuk Sensei yang sudah meluangkan waktu untuk memberitahu apa sih Shodo itu, terus bagaimana Shodo demand gitu. Semoga ilmu yang Sensei berikan bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Amin. Ayo belajar Sodo bareng. Ayo, tapi jangan susah-susah. Jangan susah-susah, enggak susah kok. Susah. Oke. Sampai jumpa di podcast Zona Zona Literasi Literasi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See ya. Sayonara. Sayonara.